بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Pernah ada yang tanya Rasulullah SAW bagaimana cara agar doanya mustajab. Rasulullah menjawab, ini jawabannya. Atib mat'amak tujab da'watak. Itu saja. Atib mat'amak tujab da'watak. Atib mat'amak, mat'amak makanan, ta'am, penghasilan. Jadi tayyib, halal, cara halal, cara baik, tujab da'watak, doa diijabah oleh Allah. Selesai. Jelas kan? Tidak ada lagi. Cari sesuatu yang halal, sesuai syariat, makanan, penghasilan, sesuai syariat, doanya diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jawabannya dari Rasulullah. Atib mat'amak. Jadi makanan atau penghasilan itu tayyib, halal, tujab da'watak, Allah ijabah. Karena di hadis lain, panjang, Nabi SAW bersabda, seorang musafir, asy'atha aghbar, bajunya kotor, rambutnya kotor, itu sudah capek dia. Artinya apa? Sangat butuh bantuan. Yamuddu yadayhi ila sama, angkat tangan ke langit, angkat tangan. Wa yaqulu ya Rabb, ya Rabb. Dia berkata ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Coba beberapa yang Nabi SAW sebutkan dalam hadis. Qal musafir. Musafir doanya mustajab. Musafir doanya mustajab. Terus asy'atha aghbar. Artinya apa asy'atha aghbar? Bajunya kotor, rambutnya kotor. Artinya sangat miskin, sangat butuh. Ketika sangat butuh, doanya mustajab. Ketika diuji, ketika angkat tangan, doanya mustajab. Yang ketiga, angkat tangan kepada Allah. 3 hal, harusnya Allah ijabah doanya. Wa yaqul ya Rabb, ya Rabb. Tetapi, kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram. Makanannya haram. Dari cara. Wa mashrabuhu haram. Minuman, air putih atau lain penghasilan dari haram. Wa ghudhiya bil haram. Gizi dan penghasilan kehidupannya dari haram. Wa malbasuhu haram. Bajunya, pakaiannya beli dari penghasilan haram. Nabi SAW berkata, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Dari mana dia bikin ijabah doanya? Dari mana? Bagaimana? Padahal musafir doanya mustajab. Sangat butuh dan angkat tangan dan berdoa. Tapi dari mana dia bikin doanya diijabah? Kalau dia masih melakukan haram. Karena itu, atib mat'amak, tujab da'watak. Cari makanan yang baik, Allah ijabah doa. Seluruh kehidupan kita, kalau ingin berhijrah kepada Allah, harus sabar menghadapi ujian. Dan yakin ujian itu sedikit. Tidak melebihi kekuatan kemampuan kita. Ujian itu Allah SWT berfirman, La yukallifullahu nafsan illa us'ah. Gak mungkin ujian itu Allah membebankan diri kita melebihi dari kemampuan kita. Gak mungkin. Pasti kita mampu. Tapi perlu sabar sedikit. Bukti serius kita sabar. Walaupun atau mungkin kalau dibanding, mohon maaf ya, kalau dibanding antara bank syariah dan bank lain, sebenarnya perbedaannya dibandingnya tidak begitu besar. Masalahnya bukan sini. Masalahnya saya kasih dibandingkan dengan apa? Kalau misal dapat ada yang nawarin barang, untungnya 1 M. Bukan cuma puluhan juta, tetapi 1 M, 2 M. Tetapi caranya haram. Atau bukan haram 100%, masih ragu-ragu. Syubhat. Sebagian haram, tapi sebagian bukan haram. Ya syubhat. Sikap seorang mukmin apa yang harus lakukan? Tinggalkan. Besar sekali. Tinggalkan. Kalau tinggalkan, Allah ganti yang lebih baik.
Nabi SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu Allahu khairan min. Allah Subhanahu wa taala ganti yang lebih baik. Berarti walaupun di sana di mana ada untung, tetapi kita tinggalkan karena kita ingin doa saya diijabah, ingin amal saya diterima, ingin mendapatkan ridha Allah, tinggalkan, pasti Allah ganti yang lebih baik. Kalau cuma dibandingkan ngobrol saja, ya insya-Allah enggak masalah. Ya, kalau misal pertanyaan, ya kata-kata, oh, yuk kalau di sana ada untungnya sekian, ya astagfirullah, insya-Allah enggak perlu. Ya, itu cuma ngobrol, itu hadisun nas, ya, itu insya-Allah tidak masalah, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jangan sampai kita melakukan. Tetap kita sabar, tetap kita tinggalkan apa yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala, sedikit barakah, sedikit dari ridha Allah daripada banyak tapi tidak ada barakahnya. Banyak tetapi baliknya ada musibah karena tidak sesuai syariat. Bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, lebih baik seorang mukmin tidak menutupkan malamnya kecuali dengan salat witir. Jangan sampai, ini nasihat dari saya untuk seluruhnya yang bergabung di hari ini, jangan sampai tinggalkan salat witir seumur hidup, bukan hanya di bulan Ramadan. Salat witir itu cuma 3 rakaat. 2 rakaat, baca surat apa saja, atau baca di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah surat Al-A'la, setelah Al-Fatihah surat Al-Kafirun, salam. Terus berdiri lagi, salat 1 rakaat setelah Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Itu witir. Nabi SAW menanjurkan kita untuk menjaga salat witir. Waktu yang terbaik nanti sepertiga malam. Kalau kita enggak misal sempat, capek, kelewatan, kalau begitu, lebih baik sebelum tidur. Wasiat Rasulullah SAW. Coba lihat, saking pentingnya ada berapa solusi. Kalau belum bisa, enggak apa-apa nanti sebelum tidur. Awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mewasiatkan kepadaku an utira qabla an anam, salat witir sebelum tidur. Kalau sebelum tidur, kadang-kadang agak malas. Boleh salat ba'da isya. Boleh? Ya boleh. Setelah selesai ba'diyah, langsung berdiri salat witir. Yang penting jangan sampai satu malam tidak menunaikan salat witir. Penting sekali. Sampai sebagian ulama berkata salat witir itu wajib. Bayangkan. Padahal salat itu sunnah. Yang wajib cuma 5 waktu. Itu yang kita tahu. Yang wajib cuma 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tetapi saking pentingnya, sebagian ulama berkata wajib, karena Nabi SAW tidak pernah tinggalkan salat witir. Berarti penting sekali. Tapi bukan wajib. Karena itu yang salat di malam. Lebih baik salat witir daripada salat tetapi tidak menutup dengan witir. Ya, witir itu terserah. Mau tutup misal berjamaah, ya, bersama imam, atau nanti mau salat witir sendiri di rumah. Mungkin ada di antara jamaah, setelah selesai salat tarawih 8 rakaat misal, salat witir dia geser. Kenapa? Nanti di rumah mau nambah lagi. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tutup dengan witir. Tetapi kalau tutup dengan witir di salat tarawih, ya, tutup witir bersama imam, balik ke rumah, jangan salat witir lagi. Boleh nambah salat, mau nambah salat 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, boleh. Tetapi jangan tutup dengan witir. Wallahu ta'ala alam. Dan inna Allah witrun yuhibbul witir. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, Allah witir, Allah ganjil, satu. Dan yuhibbul witir, Allah mencintai witir yang ganjil. Karena itu sunnah. Walaupun misal, hatta dalam makanan atau minum, kalau kita misal kurma, biji kurma, mau buka puasa, lebih baik kita milih yang witir, 1 atau 3. Karena Allah suka yang witir. Wallahu ta'ala a'lam. Bulan Ramadan itu kesempatan. Di bulan Ramadan ini, bisa kita semuanya, insan BMS, insya Allah mendapatkan sertifikat masing-masing ahli surga.
Masya Allah. Bisa. Ini kesempatan. Tidak bisa kita dapat di bulan-bulan lain. Khususnya di bulan Ramadan, setiap hari, setiap malam, Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan hamba-hamba dari api neraka. Dalam hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi utaqa minan nar fi kulli layla." Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hamba dari api neraka setiap malam. Di hadis lain, sa'atu fitrihi, ketika buka puasa. Siapa yang mendapatkan ampunan Allah? Siapa yang mendapatkan kebebasan dari api neraka? Seorang yang mengajukan diri untuk mendapatkan itu. Yang menunaikan ibadah. Yang menjaga salat, ibadah, puasa di bulan Ramadan. Ini kesempatan. Ini bulan Ramadan cuma 1 bulan. Kita semangat sedikit. Kita nggak bisa seperti mereka orang-orang saleh. Dari pagi sampai malam kita sibuk dengan ibadah. Tak apa-apa, sedikit. Salat tarawih nggak sampai 1 jam. Nggak sampai, kurang lebih 40 menit. Ya, sampai 1 jam lah kalau ada ceramah. Atau lebih. Puasa, doa sedikit. Baca Quran setiap hari 1 juz, 2 juz. Yakin, tidak Ramadan tidak berakhir. Kecuali kita sama-sama insyaAllah mendapatkan ampunan Allah. InsyaAllah kita menjadi ahli surga semua. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, ada kitab, Al-Quran, As-Sunnah, syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin jalan, ingin sukses, ingin terus, harus sesuai yang ada di syariat Islam. Kalau keluar sedikit, pasti gagal. Pasti nggak mungkin hidup, nggak mungkin jalan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memproduksi. Allah yang menciptakan alam semesta ini. Kita kembali ke ayat. Al-yawma akmaltu lakum dinakum di hajjatul wada'. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat, di hari ini, hari hajjatul wada', akmaltu lakum dinakum. Aku menyempurnakan agama kalian. Sudah sempurna. Semua kebutuhan kita dalam kehidupan di hayatud dunia sudah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan dalam Al-Quran. Terus, ini yang penting ini. Setelah itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Setelah menyempurnakan agama, Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan nikmat. Nikmat itu jadi tamam, sempurna. Nikmat itu, nikmat sihat, nikmat badan, nikmat hidup, itu enggak mungkin jadi tamam kecuali dulu kita dulu menyempurnakan agama. Akmaltu lakum dinakum, menyempurnakan agama, wa atmamtu alaikum ni'mati, menyempurnakan nikmat. Nikmat itu tidak mungkin menjadi sempurna kecuali kita menyempurnakan agama. Itu apa namanya? Urutannya. Itu urutannya. Ya. Atmamtu alaikum, akmaltu lakum dinakum, sempurnakan agama sesuai syariat. Kehidupan kita dari pagi sampai malam, syariat itu bukan ibadah, bukan cuma salat, bukan cuma puasa, tetapi muamalah, berhubungan, khususnya mal, dinar, dirham, jual beli, kehidupan kita sesuai syariat, semuanya sesuai ridha Allah subhanahu wa ta'ala, baru nikmat kita sempurna. Nikmat hidup, nyaman, sehat, sukses, dunia akhirat. Karena itu, kenikmatan yang kita rasa dalam kehidupan, dalam hati, itu sesuai agama. Makin kita dekat sama syariat Allah, makin kita nyaman. Mau tidak mau, sadar tidak sadar, setuju tidak setuju, percaya tidak percaya, tidak ada solusi selain itu. Tidak ada. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang beriman hatinya tenang dengan zikrullah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya dengan zikrullah hati itu tenang. Tidak ada solusi lain. Jangan ada solusi lain. Jangan tertipu sama siapapun yang kelihatannya, nampaknya dia senang, nampaknya orang itu betah, tetapi ternyata dia jauh misal dari syariat. Demi Allah, tak mungkin. Walaupun nampaknya betah,
nampak niat, tetapi kalau jauh dari syariat Islam, pasti hidup niat dunia, apalagi di akhirat nanti. Karena tujuan seorang mukmin bukan dunia.